wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bisnis plan dari belanja online. Yang pertama yaitu executive summary. Bisnis yang akan kami kembangkan adalah usaha penjualan kebutuhan sehari-hari secara online seperti sayuran, buah, daging, ikan, dan seafood, serta kebutuhan pokok. Hal ini dikarenakan karena kami melihat sebuah peluang akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok tersebut, dan juga terdapat beberapa daerah yang memberlakukan lockdown. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari bisnis kami, yaitu sebagai usaha untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membeli kebutuhan makanan. Selain itu, sebagai usaha untuk mencari pendapatan dan memberikan pekerjaan bagi orang lain. Visi dari bisnis kami yaitu fresh, fast, and easy. Latar belakang dari bisnis kami yaitu karena saat ini terdapat pandemi COVID-19 yang terjadi di belahan dunia, termasuk di wilayah Magelang, dan pemerintah membuat sebuah kebijakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap di rumah saja dan juga mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan kami sebagai bisnis belanja online itu memberikan sebuah fasilitas kepada masyarakat untuk dapat melakukan belanja walaupun tidak keluar rumah, seperti itu. Selanjutnya mengenai misi, di sini pertama misi dari kami yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan. Selanjutnya ada membantu petani lokal untuk meningkatkan penjualan hasil pertanian, meningkatkan mutu produk, pelayanan, dan SDM untuk menjaga kepuasan pelanggan, membangun perusahaan yang terdepan dalam penjualan sayuran berbasis aplikasi yang berkualitas sehat dan terpercaya, lalu melakukan inovasi terbaru agar dapat memberikan kepuasan kepada konsumen, memastikan model layanan tepat waktu dalam pengiriman, dan yang terakhir, mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk pertanian terbaik dari petani lokal. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai operasional. Nah, di sini kami ada 3 operasional. Yang pertama, kami membeli sayur, daging, seafood, buah-buahan, dan ikan dari petani langsung, serta membeli kebutuhan pokok dari distributor. Selanjutnya, kami menyimpan produk-produk tersebut ke tempat dengan sesuai standar penyimpanan dari produknya. Selanjutnya, yang ketiga, kita mendistribusikan produk pada customer melalui mitra. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai rencana pemasaran. Nah, di sini kami menjangkau masyarakat menggunakan aplikasi agar lebih mempermudah masyarakat, dan untuk promosi kita melalui sosial media dan video explainer. Baik, kemudian analisis SWOT. Di sini kekuatan dari bisnis plan kami adalah aplikasi mudah diakses dan dapat dibawa kemana saja. Mudahnya dalam pembayaran, mensejahterakan mitra untuk tetap mendapatkan penghasilan di masa pandemi. Kemudian, kelemahan dari bisnis plan kami ialah kemungkinan adanya sistem error, aplikasi down, human error, tidak ada hubungan dengan reseller, kemudian bergantung pada akses internet. Kemudian, opportunity dari bisnis plan kami ialah memiliki pangsa pasar yang besar, mampu menarik investor untuk menanamkan modal. Kemudian, ancaman untuk bisnis plan kami ialah semakin banyaknya kompetitor, kemudian diberlakukannya new normal. Deskripsi produk dan jasa, di sini kami menjual beberapa produk seperti sayuran, daging di sini termasuk daging ayam dan daging sapi, kemudian kebutuhan pokok seperti nasi, seperti beras, minyak, kopi, dan lain-lain. Kemudian untuk buah-buahan kami menyediakan jeruk, pir, apel, dan sampai semangka. Kemudian mengenai seafood kami menjual cumi udang dan ikan seperti ikan tongkol. Kemudian untuk bagian keuangan akan dijelaskan oleh Dini. Baik, terima kasih. Untuk pengembangan bisnis ini kami menggunakan modal pribadi dan berdasarkan hasil perhitungan total biaya yang akan kami butuhkan adalah sebesar 163.900.000. Biaya tersebut meliputi biaya operasional, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja.
Berdasarkan perhitungan laba rugi, laba bersih yang akan kita dapatkan adalah sebesar Rp103.766.560. Kami juga sudah menghitung analisis kelayakan usaha, di mana kami persentase keuntungan akan didapatkan pada tahun pertama. Berikut rinciannya. Nah, rincian investasi ini, estimasi kita adalah Rp48.600.000, kemudian untuk biaya praoperasional adalah Rp10.900.000, dan biaya bahan baku adalah Rp33.100.000. Dan proyeksi laba rugi, estimasi kita selama 1 tahun adalah sebesar Rp103.766.560. Untuk analisis kelayakan yang sudah kami lakukan, di mana BEP akan terjadi di tahun pertama, karena jika dilihat kembali pada tabel, proses ini menunjukkan pada tahun pertama adalah sebesar Rp105.578.560 pada tahun pertama. Kemudian untuk bangunan, di sini kami telah menyewa sebuah rumah yang akan kami jadikan sebagai gudang penyimpanan dan kantor operasional yang terletak di Kota Magelang. Nah, untuk SDM di sini, usaha ini didirikan oleh kami yang merupakan mahasiswa yang melihat peluang dari masalah di pandemi COVID-19 ini. Untuk selanjutnya, analisis kompetitor akan dijelaskan oleh Titi. Mengenai analisis kompetitor di Magelang di sini, ada bisnis serupa seperti Bibi Sayur dan kemudian Eyeku. Dari kompetitor ini untuk menarik minat konsumen, para kompetitor menawarkan biaya ongkir yang murah, kemudian dapat memesan dengan harga dengan H-1 serta promosi diskon. Hal ini membuat kami yakin bahwa bisnis plan kami dapat bersaing dengan bisnis serupa yang telah berada, karena kami memiliki keunggulan seperti bisnis serupa yang menjual kebutuhan melalui aplikasi, kemudian mendapatkan produk di hari yang sama. Berikut presentasi dari kelompok kami mengenai bisnis plan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.